Shalom teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah. Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan sebuah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Oh, oh. Shalom teman-teman, gak kerasa ya kita sudah memasuki bulan Desember dan bentar lagi kita menuju tahun yang baru. Kalian semangat gak sih buat melangkah setiap hari bersama Tuhan? Harus semangat ya, meskipun banyak bebatuan yang harus kita lewati. Tapi karena anugerah Tuhan Yesus yang sangat melimpah, kita dapat hidup untuk memuliakan namanya. Mari kita pujikan 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku dosa yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah melakukan dosa selama seminggu ini. Tuhan, tolong maafkan kami. Kami telah membuat hati-Mu sedih ya Tuhan, dan kami berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi ya Tuhan. Berkatilah kami yang ibadah supaya bisa ibadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebagai umat yang telah mengaku dosa dan yang telah diampuni, terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sabda sudah menjadi manusia, Ia tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa
Melalui Dia kita melihat Allah dan kasih-Nya kepada kita. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dengan demikian Tuhan akan menguatkan hatimu sehingga kalian suci dan tidak bercela di hadapan Allah Bapa kita. Pada waktu Tuhan kita Yesus datang bersama semua orang yang menjadi miliknya. Mari kita pujikan Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita nyanyikan Hai Sekarkan di Gunung.
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal 2021 dan juga menjelang akhir tahun dan menjelang tahun baru 2022 bagi kita semua. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sudah berlibur bersama dengan keluarga, dimanapun kalian berada. Saya cuma pesan tetap jangan lupa ibadah, jangan lupa juga tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga komunitas kita. Kenapa? Karena kita masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Kiranya dalam tahun depan kita bisa menjalani seluruh kehidupan dengan lebih baik lagi dan bisa normal seperti sedia kala. Nah, marilah sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saatnya kita mau berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kemarin sudah merayakan Natal dan pada pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami sudah memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, Tuhan menjadi manusia untuk apa? Dan tema ini didasarkan pada firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya ajak teman-teman boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dan demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, secara khusus saya ingin mengulang pada bagian yang ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman tetap buka Alkitabnya, baik itu di gadget masing-masing atau Alkitab secara fisik ya. Dan setelah ini, saya ingin mengajak kita akan menyaksikan video berikut ini. I'm sorry, I can't believe this. We're giving you a $14,000 raise. What? I'm Mitchell Modell, CEO of Modell Sporting Goods. Oh my God. While I'm undercover, I'll be posing as Joey Glick, a former pizza store owner that closed up 6 months ago. Hey, are you the contestant? I'm the contestant. Hi, nice to meet you. I'm Angel. I said I'm working with you today. Yes, you are working with me today. How's it sound? Let's do it. All right, great. What I really want you to focus on today, Joey, is customer service, because that's the basis of everything that we do here, okay? This is GAME. It's an acronym that was made up by our company, and what it shows is basically great customer service. G in GAME is greet every customer with what can I help you find? My first impression of Angel is I'm blown away. The understanding how important customer service is, and it's great to see a CEO of things that I totally believe in is being filtered down at store level. So you told me that you had a pizza business. Why did you close your pizza shop? I had it for about 12 years, and there's too much competition on the street. I closed it up about 6 months ago. Wow. Yeah, it's a very sad thing happening to me, and Joy, I think you're very brave. And you know what? Sometimes you may have ups and sometimes you may have downs, but as long as you drive yourself, you're going to be fine. Just keep it going. Myself, I love this job. This is very good, but it hasn't always been this way. what happened to you? When I turned 25, I ended up being pregnant. And I was a manager at a restaurant. And then I got too far along, I couldn't work there anymore. And ever since then, it's just like times have been really, really rough. It's, we've been homeless for a long time. We live in a shelter now. It doesn't You even... live in a shelter? What kind of shelter? It's a homeless shelter. Been there for about 2 years now. I have 3 children, that are in school and stuff like that. A 4-year-old, a 3-year-old, and a 20-month-old. Yes. It doesn't matter though. I don't want you to feel sad for me or anything. It was way worse than that. We've slept at bus stops. We've been down to where as though we didn't have any money to eat. But I'm gonna tell you something. Things get better. As long as you have that drive in there, as long as you push and you push, things are gonna get better. I have never experienced a moment like this, knowing what she's going to be going home to. I'm the one who decides how much our associates are paid. And to think that one of our associates is homeless makes me sick. I'm going to listen to what you said. People like Angel deserve better. And I know this company and myself can do better. Here you are, a department manager in apparel, teaching me and showing me every inch of the way. You were just amazing. I just hope that I'm doing good for you. It was above and beyond anything I could have ever expected from an associate. You're the kind of leaders that we want in our company. And that's why I'm promoting you to assistant manager. What? Oh my goodness, I'm sorry, I can't believe this. We're giving you a $14,000 raise. What? You deserve it. Oh, Lord. I think about that homeless shelter where you go home every night since I left you. It kills me to see that you're still there. So I have a check for you. Because I want you to move out of there immediately, like tonight. And so I have on me a check for $250,000. Oh my God. No, no.
Oh my goodness. No. I have a financial advisor that I'm setting up with you, and taxes are taken out, so it's $250,000 net. Oh my God. And I don't want you to live in that homeless shelter ever again. I'm going to tell my children that we're not going back to the shelter anymore, that we're going to have our own place. Oh my God. They can run out back, play in their backyard. They can be kids. Ya, teman-teman yang kasih Tuhan, video baru saja kita lihat tersebut merupakan salah satu episode dari Undercover Boss USA. Sebuah siaran televisi di Amerika Serikat. Ini merupakan ciptaan seseorang yang bernama Stephen Lambert. Dan dalam serial televisi ini biasanya diceritakan ada seorang bos yang kemudian dia menyamar menjadi seorang karyawan di perusahaannya. Untuk apa? Untuk melihat kinerja dari pekerja-pekerjanya dan ingin mengetahui apa saja yang menjadi pikiran, apa saja yang menjadi omongan daripada karyawannya itu terkait dengan bos mereka. Dan menariknya dalam video yang kita saksikan ini merupakan satu episode yang menceritakan seorang yang bernama Michelle Modell. Dia ini CEO dari sebuah toko sepatu yang mereknya itu merek Model Sporting Goods. Nah, Michelle Modell ini diceritakan dia menyamar menjadi seorang karyawan di tempat perusahaannya dan dia mengaku pada waktu itu dia baru saja mengalami kebangkrutan. Dia mantan seorang pemilik salah satu toko pizza yang ada di sana. Dan ketika dia pertama kali bekerja, dia bertemu dengan Angel, seorang karyawan di toko Models ini yang diserahi tugas untuk mendampingi Michelle yang pada waktu itu pertama kali datang untuk bekerja dan belajar untuk melihat pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukannya. Kemudian dalam kisah itu diceritakan Angel ini ternyata merupakan seorang homeless. Dia seorang tunawisma yang sudah mempunyai 4 orang anak. Di tengah kemiskinannya dia berjuang hidup, bahkan dikatakan Angel ini harus sesekali tidur di halte bus bersama dengan 4 orang anaknya karena saking menderitanya, saking nggak punya uang. Apalagi kehidupan di Amerika Serikat pada waktu itu sangat kejam gitu ya, sangat banyak biaya hidupnya, serba banyak gitu ya. Sehingga Angel ini mengalami kesulitan. Dia mengalami penderitaan, bahkan dikatakan juga dia sempat mengalami kelaparan karena kehabisan uang. Dan ketika melihat penderitaan hidup yang dialami oleh Angel, kemudian Michelle ini dia melihat ketulusan hati Angel sebagai seorang karyawan, sehingga di tengah apa yang dilihat dan disaksikan itu, kemudian Michelle ini mengapresiasi dengan menaikkan gaji dari Angel dan kemudian bahkan memberikan cek senilai $250.000. Wah, ini sangat luar biasa ya, sangat besar sekali. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kalau seandainya Michelle pada waktu itu dia tidak turun langsung ke lapangan, maka sesungguhnya ia tidak tahu apa yang menjadi kinerja, kesulitan hidup, dan juga apa yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawannya. Tidak akan ada perjumpaan yang secara langsung di antara mereka, sehingga perjumpaan yang langsung itu sesungguhnya dibutuhkan supaya dapat merubah kehidupan seseorang atau karyawan-karyawannya, terutama dapat merubah kehidupan dari Angel dan juga keluarganya, anak-anaknya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, di sini kita belajar apa? Bahwa sesungguhnya perjumpaan langsung itu bukankah seringkali kita butuhkan ketika menjalin sebuah relasi yang lebih mendalam dengan seseorang. Kalau kita bawa dalam kamus percintaan gitu ya, kamus relasi dengan pacar, dengan pasangan hidup, seringkali bukankah ketika kita pertama kali bertemu itu, kenalan, itu perlu adanya yang namanya meet up. Perlu ada yang namanya ketemuan. Untuk apa? Mengawali sebuah perkenalan itu, sehingga jangan sampai selama ini cuma kenal di handphone, kenal di media sosial, tapi nggak pernah ketemuan, nggak pernah meet up gitu ya. Semuanya itu relasinya hanya dibangun secara fiktif, cuma di PHP-in gitu ya, udah hampir setengah tahun chattingan, WA-an gitu ya, tapi nggak pernah ketemuan. Sudah terlanjur bucin, ternyata mungkin yang kita chattingin atau yang mungkin kita WA-an itu operator robot gitu ya. Yang kita ajak komunikasi itu bukan real manusia, tetapi itu mungkin operator robot yang diciptakan. Semuanya cuma fiktif dan itu membutuhkan perjumpaan, membutuhkan meet up, membutuhkan ketemuan. Sama halnya terkait dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Banyak orang-orang Kristen masa kini, kalau kita perhatikan lebih mendalam, banyak dari antara kita yang mulai sudah meragukan Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu cuma tokoh fiktif, itu cuma karangan belaka.
cerita tentang Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Alkitab itu cuma dongeng. Ada yang mengatakan demikian. Karena orang-orang yang demikian merasa mereka selama ini sampai hingga saat ini tidak mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, sehingga hanya mendengar cerita-cerita itu tanpa mengalami perjumpaan dengan langsung dengan Tuhan. Bahkan dalam pandemi COVID-19, banyak orang-orang Kristen kalau kita perhatikan mereka juga meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena merasa percuma kita punya Tuhan, toh hidup kita masih tetap menderita, toh hidup kita tetap masih mengalami kehancuran, toh masih banyak di antara kita yang tidak bisa sekolah. Kadang mencari makan pun juga mengalami kesulitan gitu ya. Jadi sesungguhnya Tuhan itu ada atau enggak? Tuhan itu ada fungsinya atau tidak? Gitu ya, kehadirannya di dalam kehidupan kita. Toh tidak ada efek yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan. Nah, ada orang-orang yang saat ini bertanya-tanya dan mulai menanyakan kehadiran Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kita perlu memahami sesungguhnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan membuat agar hidup kita ini senantiasa baik-baik saja. Artinya apa? Kita ikut Tuhan Yesus supaya hidup kita ini nyaman, hidup kita ini nggak ada masalah, hidup kita tidak ada penderitaan, nggak ada pandemi lagi, nggak ada sakit penyakit, nggak ada diteror dengan virus dan sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman mau punya hidup yang demikian, ya, yuk kita ke surga aja gitu ya, karena di surga sudah nggak ada penderitaan, nggak ada suka duka, nggak ada sakit penyakit dan sebagainya. Dan perlu kita perhatikan misi utama dari Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, kelahirannya sudah kita rayakan kemarin di hari Natal. Itu kemudian tidak hanya serta-merta lahir hadir di dunia ini, tetapi Tuhan Yesus mempunyai misi untuk membawa karya keselamatan di mana dia disalibkan, mati di atas kayu salib, kemudian bangkit, naik ke surga. Sesungguhnya itu semuanya untuk menyelamatkan kita dari maut. Menggantikan kita untuk menanggung hukuman-hukuman atas perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Tetapi kita perlu tahu, teman-teman yang kasih Tuhan, sesungguhnya Allah kita itu Allah yang kasih dan dia adalah Allah yang adil. Dan di dalam keadilannya itu Allah memiliki standar yang sempurna. Supaya apa? Supaya ketika Allah ini menjadi sosok pengganti gitu ya, dan bahkan orang yang diutus, pribadi yang diutus untuk menggantikan manusia untuk menanggung dosa-dosa itu bukan pribadi yang sembarangan gitu ya. Bukan hanya manusia biasa, tetapi itu adalah putra Allah, yaitu Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia, di mana pribadi yang akan menggantikan manusia untuk menanggung hukuman dosa itu ada dua syaratnya. Yang pertama, dia harus benar-benar manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa, maka yang harus menggantikan juga manusia. Jadi imbang, fair gitu ya. Manusia berdosa, manusia yang harus menanggung perbuatan dosanya, bukan bisa digantikan dengan binatang, bukan digantikan dengan malaikat-malaikat yang mungkin juga berbuat dosa, atau mungkin digantikan dengan manusia lainnya. Karena sesungguhnya dunia ini, ciptaan ini semuanya itu sudah tercemar oleh dosa. Tidak ada yang layak. Jadi harus ada pribadi yang khusus gitu ya. Jadi manusia digantikan dengan manusia supaya impas. Dan yang kedua, manusia ini seperti yang saya katakan, manusia yang khusus spesial, yaitu pribadi yang tidak berdosa. Jadi apa? Kalau hanya manusia biasa, manusia kan semuanya dikatakan sudah tercemar oleh dosa. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang 100% manusia dan 100% Allah. Dia pribadi yang sempurna, walaupun dia 100% manusia, Yesus itu tidak berdosa. Sehingga kenapa Yesus harus menjadi manusia? Ya supaya impas. Dan Yesus itu pribadi yang sangat cocok untuk menggantikan manusia untuk menanggung dosa, yang memenuhi standar dari Allah yang sempurna. Dan kemudian teman-teman, kalau kita perhatikan lebih lanjut dari firman Tuhan yang kita baca, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ke-18, secara khusus Losa menekankan dalam ayat yang ke-14, kita bisa melihat bahwa di sana ditekankan bahwa firman telah menjadi manusia. Istilah firman kalau kita perhatikan dalam berbagai bagian dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru itu ada dua kata Yunani yang digunakan untuk menerjemahkan istilah firman, yaitu rema dan juga logos. Dan keduanya ini sesungguhnya mengandung arti yang berbeda. Kalau rema itu mengandung makna kata yang diucapkan.
Sebagai contoh dalam Lukas pasal yang pertama ayat 38, ketika pada waktu itu malaikat memberitahu Maria bahwa ia mengandung anak Allah, Maria kemudian dia membalas mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut remamu itu. Sedangkan logos itu mempunyai makna yang jauh lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan dalam Yohanes pasal yang pertama yang kita sudah baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Pada umumnya keseluruhan pesan yang terserat itu paling sering merujuk kepada pesan Allah kepada umat manusia. Misalnya dalam Lukas 4 ayat 32 dikatakan ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya dan perkataannya, logosnya penuh kuasa. Di sini para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata yang menjadi pilihan dari Tuhan Yesus, tetapi mereka takjub dengan keseluruhan pesannya. Mereka takjub dengan kehadiran pribadi Yesus, logos itu yang hadir di tengah-tengah mereka. Jadi dapat disimpulkan firman atau logos yang dicatat dalam Yohanes pasal 1 ini sesungguhnya itu merujuk kepada pribadi Yesus. Firman, logos itu yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Yesus adalah keseluruhan dari setiap pesan yang disampaikan dalam firman Tuhan, dalam karya keselamatan Allah. Pasal pertama Yohanes memberikan sebuah pengertian akan hubungan Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, ia berada dengan Bapa dari sebelumnya, dari mulanya. Ditekankan dalam ayat yang pertama, ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, ayat yang ketiga, dan dikatakan ia adalah terang manusia dalam ayat yang keempat. Jadi sang firman atau Yesus ini itu sesungguhnya merupakan perwujudan semua dari pribadi Allah Tritunggal. Misalnya dikatakan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-19, akan tetapi Allah Bapa itu adalah roh, ia tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah disuruhkan Allah melalui para nabi itu sesungguhnya pada waktu itu telah diabaikan oleh umat manusia, oleh bangsa-bangsa, secara khusus bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Dan karena manusia itu sudah mengabaikan pesan Allah itu, selanjutnya terjadi pemberontakan yang besar dalam kehidupan manusia. Sehingga Allah yang adalah roh itu membutuhkan ada pribadi yang kemudian harus menjadi manusia yang mengenakan daging, mengenakan ada darah dan daging yang berdiam di antara kita. Sehingga kemudian diutuslah Yesus yang adalah logos, yang adalah firman yang hidup itu ke tengah-tengah kita. Bahasa Yunani memang menggunakan yang digunakan istilah logos itu kalau diartikan tidak hanya sekedar perkataan, itu merupakan pikiran, logika, dan hikmat dari seseorang. Dan sekali lagi, apa yang disampaikan Yohanes gitu ya, pada waktu itu Yohanes ketika menuliskan Injil Yohanes, dia menggunakan konsep istilah konsepnya itu benar-benar konsep Yunani, ingin menyampaikan Yesus itu adalah logos itu. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang hadir di tengah-tengah kita. Dan dalam perjanjian lama, firman Allah itu juga ditekankan dia menjadikan alam semesta dan menyelamatkan orang-orang yang tersiksa seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 107 ayat yang ke-20. Dalam pasal Injil Yohanes, sesungguhnya ingin berkata dengan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi supaya apa? Supaya sesungguhnya bisa menerima kehadiran Yesus yang mungkin saat ini tidak kasat mata, tetapi melalui firman-Nya, melalui logosnya, sesungguhnya ia ada hadir di tengah-tengah kita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kemarin kita sudah merayakan Natal bersama-sama bukan ya? Kita merayakan Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya Yesus itu hadir saat ini di tengah-tengah kita? Ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merasakan kehadiran Tuhan enggak? Ya, Yesus hadir karena dia adalah logos melalui perkataannya. Tidak hanya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika mendengar lagu rohani, ada disampaikan dari hamba Tuhan, atau mungkin dari orang-orang komunitas kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukankah seringkali kita merasa Tuhan itu hadir? Dan kenapa dia ingin menjadi manusia? Supaya dia juga bisa menggantikan kita.
yang menderita karena perbuatan-perbuatan dosa yang seharusnya dihukum, tetapi dia mau mati di atas kayu salib menggantikan kita. Oleh karena itu, sudahkah kita menghargai dan menghormati Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang merendahkan dirinya mau menjadi manusia, menjadi logos itu, dan kemudian dia taat hingga taat sampai mati di atas kayu salib. Sudahkah kita sungguh-sungguh memaknai kelahiran Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita? Dia adalah logos, firman yang menjadi manusia. Angkat suaramu sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Katakan Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Itulah firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Katakan Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Sekali lagi katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa Engkau Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia yang hadir di antara kami yang saat ini bersama-sama bersekutu, yang seringkali merenungkan firman-Mu dan beribadah. Berbicaralah melalui setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami semakin bijaksana dan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah Engkau yang adalah Logos itu benar-benar nyata dan benar-benar ada dan kami rasakan kehadirannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya menjelang tahun baru. Kiranya Tuhan sertai kami di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan berikan keamanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman yang terkasihi, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita terima, kita renungkan, dan terlebih lagi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan persembahan, baik itu persembahan minggu ataupun persembahan perpuluhan yang dapat dikirimkan melalui rekening di bawah ini.
Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan Westalk yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di aplikasi Zoom atau IG Live. ID dan password Zoom akan diinformasikan lebih lanjut. Acara Westalk ini kita akan bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan berdoa di dalam komunitas kita. Karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak kita saat bepergian keluar rumah. Marilah kita menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye!